Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang kita udah? Empat ya? Baru tiga, Zat. Tiga, oh sorry, empat. Tiga, tiga. Oke. Tunggu sebentar ya. Hari ini apa ini? Hah? Udah? Mana? Record, record. Udah ada ya? Oke. Oke. Yuk, yuk, yuk. Oke. Hari ini kita still dealing with the book ya, masih dalam buku. Ya. Di halaman di halaman 117, enrichment. Apa nih enrichment? Pengayaan ya, pengayaan. Yang dikayakan apa? Yang dikayakan iya, vocabs. Kemudian apa lagi? Eh, Pronunciation ya kan? Bentar ya. Oke. Enrichment di halaman 117 kalau nggak salah ada di situ kan di buku ya. Oke. The enchanted fish, apa itu enchanted? Ada kamus nggak di situ kalian? Ada kamu keramat, Zat. udah Keramat. empat Keramat. orang apa? Keramat ya? Keramat. Keramat ya. Oke. Ini hari ini kita kayaknya harus ada kamus ini kayaknya ya. Ya. Di buku nggak ada kata-katanya diartikan ya? Nggak ada kan? Nggak ada, Zat. Nggak ada. Jadi ada kamus di samping atau pakai gawenya lah, pakai itunya ya. Sebentar ya, ada telepon masuk sebentar aja. Oke, just a minute. Halo, apa? Di mananya? Oh, situ ya, ya. Oh, pulangnya ya, iya. Ya udah nggak apa-apa. Ini lagi apa? Hmm, lagi ya, ini lagi Zoom ya. Ya udah nanti. Ya. Yo. Ya, ya. Sorry ya. Kita lanjut. Oke. Jadi kalau ada handphonenya bisa dipakai yang ada ininya ya. Oke. The Enchanted Fish. Ikan keramat lah ya. Ini cerita nih. Ini enak nih sepertinya ceritanya ya. There once a fisherman who lived with his wife in a small hut close by the seaside. Mana yang nggak tahu nih hut apa hut? Pondok apa? Gubuk lah Pondok. ya, gubuk Gubuk, ya. gubuk. Kalau dia pondok agak lebih bagusan. Ini gubuk lah. Gubuknya small. Seorang fisherman, tahulah itu. Sisi laut, seaside. The fisherman Pesisir. used to udah pernah belajar kan? Iya. Dulunya gitu kan? Nggak tahu selupa. Apa aku udah pernah kita? Selalu ya, Zat. Enggak, kita udah pernah belajar belum ini? Belum ya? Atau kelas 12 ya? Eh, Lupa. udah kan. Kayaknya udah kan? Used to go dulu artinya dulu gini. Sebelumnya tapi kebiasaannya dulu. Coba nanti lihat lagi, udah pernah belajar. Kalau nggak, masukkan lagi nanti. Kayaknya udah ya. The fisherman used to go fishing every day. Biasa dulu dari dulu itu ya, fisherman-nya apa namanya? Fishing, mancing tiap hari. Satu hari dia duduk di boatnya, okay, he sat in his boat with his rod. Rod apa itu? Kail apa namanya? Joran, joran ya. Jorannya tahu kan? Joran pancing itu.
Okay, with his rod. Duduklah di boatnya. Looking at the sparkling waves. Sparkling waves. Gelombang. Apa ini? Gelombang yang spark, memecah-mecah gitulah ya. Kalau arti sparkling itu berkilau gitu ya. Berkilau sih. Jadi gelombang air laut itu yang memecah dan berkilau. And watching apa ini? His line. Line apa line? Garis kan? Barisan. Cuman kalau garis hubungannya sama joran apa? Berarti mata? Mata. Apa namanya nih? Benang. Benang, oh ya, benang pancingnya, pintar. Benang pancingnya gitu. Tiba-tiba his float. Float itu mengapung. Jadi kalau benang pancing mengapung apa nih? Istilahnya apa namanya? Lampung ya? Apa bandul ya? Apa namanya itu? Yang ngapung-ngapung itu. Iya kan? Gak tahu siapa tukang pancing. Bandulnya itulah ya. His float was dragged away deep into the water. Jadi apa itu? Pelampungnya itu didrag, ditarik ya, masuk ke dalam apa air. Berarti ada yang makan udah gitu kan. Bandulnya apa? Pelampungnya itu dimasuk. He quickly started to reel. Ya. Reel in his line. Line tadi apa tadi? Apa pancing tadi? Apa namanya? Benang pancingnya digulung sama dia. And managed to pull out a huge piece, dan berusaha untuk apa, ternyata apa ini? Pull out a huge besar. Ya. Fish ini ikan, berusaha untuk narik ikan yang besar itu. Wow. This will feed us for days. Maksudnya, wow, ini akan apa namanya ini, bisa ngasih makan kita berhari-hari nih, besar sekali. Much to his surprise, the fish started to talk and said. Terkejutnya dia, ternyata fishnya mulai ngomong dan berkata, astaga, pray ini bukan sembayang ya, bukan sholat, bukan apa, pray gitu kan. Aduh, gitu bisa jadi gitu jadi sih ya dalam konteks ini. Let me live, biarkanlah aku hidup. I'm not a real fish. Ya, kita ini di-drag ke cerita apa ini ya? Cerita dongeng apa gimana ini? Sedap ini ceritanya ya. Masa-masa kecil dulu. I'm not a real fish. Aku bukan ikan yang sesungguhnya. I am an enchanted prince. Apa nih? Prince. Pangeran. Yang I'm an enchanted. Dikutuk di sini ya. Dikutuk. Jadi ikan yang dikutuk, ikan ajaib lah bisa di sini, ikan ajaib. Kalau di sini prince yang dikutuk menjadi ikan gitu ya. Tapi secara umum enchanted ini terpesona artinya ya, terpesona, terperangat karena mempesonakan, maka enchanted. Put me in the water again, katanya. Letakkan aku balik ke air, and let me go, biarkan aku pergi. Have mercy, oh kind fisherman, katanya kan. Kasihanilah aku, gitu kan, wahai bapak nelayan, kira-kira gitu. Sebentar ya. Just a minute. Halo Ustaz. Ustaz lagi Zoom Ustaz. Nanti we are talking. Lagi Zoom. Bisa. Iya. Oke. We go on ya. The astonished fisherman quickly threw him back, okay, exclaiming, berteriak ya. Terkejut, astonished, terkejut ya. Okay, dan cepat-cepat dilemparnya balik dan berteriak, I don't wanna hurt a talking fish, katanya. Aku nggak mau menyakiti ikan yang bisa ngomong. Go on, teruskanlah pergi kemana, dari mana asalmu, gitu ya. Go where you came from. Bisa. When the fisherman went home to his wife, he told her everything that had happened and how, on hearing it speak, he had let it go again. Ceritakannya lah ini kepada istrinya, gitulah ya, bahwa dia ikan yang ngomong kemudian dia lempar balik.
Didn't you ask for anything? Oh, wife-nya ngomong, nggak minta apa-apa sama ikan itu katanya. Udah bisa ngomong tuh, ikan ajaib tuh. Mungkin istrinya ngerti ya. No, I didn't. What should I have asked for? Katanya. Enggak, aku nggak minta. Apa yang harus aku? Apa yang harus aku minta? Katanya, kata si fisherman. Kemudian wife-nya ngomong apa ini? Said his wife, I'm surprised you don't realize what you should have asked for. We live very wretchedly here. Oh, dia ngeluh ya. Kenapa kau nggak sadar apa yang harus kau minta? Kita di sini hidup wretchedly here. Apa maksudnya wretchedly ini? Sengsara, ya. Sengsara, ya, sengsara. In this nasty, in this nasty and dirty hut, ya. In this nasty and dirty hut. Di gubuk yang kotor dan menjijikkan, ya Allah, gitu ya. Oke. We are poor and I'm so miserable. Kita miskin dan aku begitu miserable, hampir sama ya dengan wretchedly, begitu menyedihkan, sengsara aku ini katanya. Oh, seharusnya tadi, you should have, nanti later we talk about you should have ya, you could have gitu ya. Ini nanti ada grammarnya khusus tapi nggak sekarang lah. Ini kayaknya bagus. You should have asked for nice cozy nyaman, cottage. Nah, ini dia. Cottage bukan gubuk tapi pondok. Dia minta pondok yang nyaman. Itu rumah lah, cottage lah. Gitu ya, yang nyaman. Kau tadi harusnya minta pondok yang nyaman, kata dia. Now go back, udah suruh balik ya. Dan minta sama fish itu, kita mau nyaman, senak nyaman lagi nih. Cottage yang little, kecil aja tapi nyaman katanya, kata istrinya. Oke. Fisherman wasn't sure about this, nggak yakin ini, but he still went to the seashore. Gitu pun dia balik ke tepi pantai lagi, duduk di boatnya dan went to the middle of the sea and said, dan berkata, oh enchanted beautiful fish, dia bilang. Oh ikan yang apa ini? Oh ikan yang cantik. Oh ikan ajaib yang cantik gitulah ya. Hear my plea. Dengarkanlah permohonanku. Plea itu request ya. Ini bahasanya agak tua sedikit ya. Hear my plea. Bisa dipakai sih. Request ya. Dengarkan permohonanku. Istriku mau apa yang tidak aku mau, katanya gitu ya. Dia tetap mau kasih tahu itu. Aku sih nggak mau istriku maksa gitu ya. And she won't give up till she has her own will. Dan dia tidak akan mau menyerah sampai dia dapat keinginannya. Tolonglah aku. So come forth and help me. Muncullah dan tolonglah aku gitu ya. Oke, memohon. The fish immediately came swimming to him. Oh, ikannya datang dan berkata, well, what is her will? Apa maunya? How can I help your wife? Bagaimana saya bisa tolong istrimu? Oh, said the fisherman. She says that when I had caught you, saya seharusnya sudah minta kau sesuatu sebelum aku lepaskan engkau waktu itu, gitu maksudnya. Istriku tidak suka living in little hut gitu ya. And wants a snack. Tadi yang permohonannya dikasih tahu lah. Go home. Then kata fishnya suruh balik. Dia sudah ada di cottage yang kamu inginkan tadi. Oke. So the fisherman went home and saw, ini bacanya ingat kan, jangan saw lagi lah. Saw, ya, ingat apa? Saw, ya. His wife standing at the door of a nice trim little cottage. Trim rapi lah di sini ya. Balik ke rumah, istrinya udah dapat itu tiba-tiba. Istrinya ngomong gini, come in katanya. Come on in, masuklah. Look at the beautiful cottage we have. Everything went fine for a while. Segala sesuatunya berjalan oke gitu ya, nyaman lah, sementara aja. Kemudian satu hari fisherman's wife berkata, husband, there is not enough room for us. Nggak ada cukup ruang untuk kita in this cottage. Baliklah ke fishnya dan tell him to make me an emperor. Dia mau jadi apa ini? Emperor pula. Dari cottage dia mau minta istana lah ya. Dia jadi emperornya gitu. Wife, said the fisherman, I don't wanna go to him again. Aku nggak mau pergi balik ke dia. Mungkin dia akan marah nanti, fishnya maksudnya ya. We have to be happy with what the fish has given us and not be greedy. Greedy apa?
rakus ya. Kita seharusnya sudah apa? Senang dengan apa yang sudah diberikan fish itu, dan jangan rakus lah katanya. Nonsense, kata si wife. The fish will do it very willingly. Fishnya pasti akan apa? Willingly, akan melakukannya dengan sukarela. Ayolah katanya, dan coba katanya gitu ya. With a heavy heart, the fisherman went to the middle of the sea and said, dengan hati yang sangat berat, fisherman-nya pergi balik ke situ ya, ke laut, ke tengah laut, dan berkata, ternyata sama. Oh enchanted beautiful fish, hear my plea. My wife wants not what I want. Yang tadi juga ya, dia tidak akan berhenti sampai dia dapat apa yang dia mau. Muncullah, datang lagi fishnya. What would she have now? Mau apa lagi dia sekarang, katanya gitu maksudnya. Said the fisherman, she wants to be an emperor. Dia mau jadi emperor. Go home, said the fish. She is an emperor already. Dia sudah jadi OMO, dikabulkan. She is an emperor already. So he went home and saw his wife sitting on a very lofty throne. Apa nih throne? Ada yang tahu nggak? Throne, mahkota. Singgasana ya. Singgasana yang lofty mulia ya, yang mulia ya, yang mulia. Jadi singgasana yang gagah megah gitulah ya. Made of solid gold, terbuat dari emas yang solid. Solid itu padat ya. With a great crown on her head. Dengan crown, mahkota di kepalanya, setinggi 2 yard, ya sangat tinggi, begitu megahnya ya. On each side of her, di setiap sisi dirinya, berdirilah guards, ada guardsnya. Ada lagi kemudian in a row ya, dalam berbaris-baris, para pembantunya diberi juga. Megah ya. The fisherman went up to her and said, "Wife, are you an emperor?" Yes, said she. Dia bilang, iya, aku emperor. Said the man. As he gazed up upon her, ketika dia menatapnya, istrinya tadi, what a fine thing it is to be an emperor, kata si husband. Apa sih enaknya jadi apa? Emperor. Apa sih enaknya jadi emperor? Husband, kata istrinya, enaklah jadi emperor. Kemudian mereka apa? Hidup senang sementara lagi. Ini kayaknya nggak puas-puas istrinya ya. Mau jadi apa lagi dia ini? Mau jadi apa? Kita lihat. Then a time came when she was not able to sleep all night. Datang waktunya dia nggak bisa tidur sepanjang malam setiap hari. For she was thinking what she should have asked next. Karena mikirin, aku mau minta apa lagi ya gitu ya. Nggak pernah puas kayaknya ini. Greedy bener ya. At last akhirnya dia, as she was about to fall asleep. About to, ingat ini, coba cari nanti about to, hampir, almost nih ya, nanti hampir ya, artinya about to. I'm about to fall, aku hampir pingsan gitu misalnya gitu ya. Kalau yang ini ketika dia hampir tertidur, morning broke. Apa nih? Morning broke, pagi pecah, maksudnya pagi menyingsing ya, fajar menyingsing. Dan the sun rose, matahari naik. Dia pikir begitu. As he woke up and looked at it, maksudnya dia bangun dan melihat Edit kemana? Sun ya. Through the window, melihat sun di window. After all, akhirnya dia bilang, maksudnya after all, akhirnya, I cannot prevent the sun from rising. Aku nggak bisa mencegah sun terbit ya. I cannot prevent the sun from rising. This thought, pada saat memikirkan ini, pada saat berpikir tentang ini, she was very angry. Dia sangat marah. And waken her husband. Dan dia bangunkan suaminya dan berkata, husband, go to the fish and tell him I must be Lord of the sun and the moon.
Bilang sama fish dan katakan aku ingin jadi apa? Penguasa. Oh, jadi Tuhan lah dia ini ya. Penguasa apa ini? Matahari dan bulan. The fisherman was half asleep. Fisherman-nya sedikit apa? Antara tidur dengan tidak ya. But the thought frightened him so much. Tapi pemikiran itu sangat menakutkan dirinya that he fell out the bed. Sehingga akhirnya dia jatuh dari tempat tidur. Astaga istriku, katanya. Can't you be happy with being such a powerful emperor? Tak bisa kau sudah jadi senang sebenarnya dengan menjadi seorang emperor yang powerful, gitu ya. Istrinya berkata, sedikit lagi kayaknya ini ya. No, said she. Enggak. I am very uneasy as long as the sun and the moon rise without my permission. Saya merasa enggak senang sepanjang matahari dan bulan terbit tanpa apa ini? Permisi saya, tanpa izinku. Go to the fish at once. Segera pergi, jumpai fish. I don't think it is a good idea. Saya pikir ini bukan ide yang bagus, kata fisherman. Tetapi istrinya tetap enggak mau dengar. Kenapa kau tidak pergi saja dan minta ikan itu membuatkan aku menjadi apa? Penguasa segalanya. So she wants to be the Lord, she wants to be a God, right? She wants to be the God. Impossible lah ya gitu ya. Akhirnya the man went shivering with fear. Fear apa? Takut ya. Fear kan takut. Ini shivering, trembling apa tuh? Menggigil lah ya. Kemudian man itu menggigil dengan dalam ketakutannya dia menggigil. As he was going down to the shore, ketika dia berangkat ke tepi pantai, a dreadful storm arose. Storm, badai muncul, dreadful, menakutkan, mengerikan. Jadi badai yang menakutkan muncul gitu ya. The trees and the very rocks shook. Apa nih? Pohon dan bebatuan bergoyang. The sky became black, okay, with stormy clouds. Sky, langit menjadi hitam dengan awan yang stormy. Stormy itu dari badai ya. There were great black waves. Ada gulungan-gulungan besar yang hitam gitu ya. Swelling up, membengkak di awan itu ya maksudnya. Okay, seperti gunung di awan dengan mahkota di atasnya ini berarti ini ya. With crowns of white foam, ada mahkota di atasnya. Upon their heads, di kepalanya. Maksudnya ada awan hitam di atasnya putih gitu. Ada mahkota gitu ya. Sayangnya, unfortunately, the fisherman did not have any choice. Sayangnya, apa namanya itu, nelayan itu nggak ada punya banyak pilihan, dan dia pergi ke pantai dan rowed. What is it rowed? Mendayung ke tengah laut. Sama saja seperti tadi ya. Dia minta lagi. Kemudian, what does she want? Apa yang dia inginkan kali ini? Kata si fishnya. I'm truly ashamed of my wife's greed. Apa kata ini? Saya sangat ashamed of apa? Ashamed of. Saya sangat malu dengan kerakusan. Greedy tadi rakus, ini kerakusan. Jadi apa namanya? Nounnya ya. Aku malu sekali dengan kerakusan istriku itu. Tapi aku nggak bisa buat apapun. She wants to be Lord of the sun and the moon, dia bilang. Fishnya bilang apa? Baliklah, pergilah balik ke rumah, said the fish, to your small hut lagi. Balik ke apa ini? Hutnya yang lama dulu berarti kan gitu kan. Okay, go home, said the fish, to your small hut. Balik ke gubuk yang lama. Jadi nggak tahu diuntung benar istrinya. And it is said that they live there to this very day. Dan dikatakan waktu itu bahwa mereka akhirnya tinggal hidup sampai akhirnya hari inilah maksudnya gitu ya. Ini kapan? Ini tahun 1812 diadaptasi kan. Cerita waktu itu ya. Akhirnya sejak itu mereka hidup balik ke small hut. Jadi cerita tentang greedy ya. Tentang greed juga ya gitu kan. Tentang ambition tapi ambitious ya. Ambition ada dua. Bisa jadi buruk, bisa jadi benar ya. Ambitious, orangnya ambitious. Tapi kalau ambition sendiri adalah cita-cita kan gitu kan. Ada ambisi yang bagus, ada ambisi yang buruk. Ini ada banyak pengajaran di sini supaya kita jangan jadi ambitious yang greedy ya. Banyak pengajaran. Jadi harus sudah bersyukur,
thanks to God, okay, about what we have, okay, now gitu kan, bersyukur, okay, gitu ya. Tugas kita di dunia jadi apa? Apa tugasnya kita di dunia ini? Untuk apa? Hah? Nah, gitu kan sudah ada. Serasa di sini ada personal journal writing, ya, personal journal writing. Ada 4 menit lagi. Coba lihat di sini. Seminta ini gini, ya, PR ya. Di sini disuruh apa? What are the things you are grateful for? Jadi di sini suruh minta gini. Apa-apa hal yang kamu syukuri? What are the things you are grateful for? Ada seminta 4 aja, paham ya? 4 aja, nggak usah nggak usah banyak-banyak. 4 aja, 4 cukup. Berapa diminta ini? 8 ya. Oke, 5 dia, 5 aja, 5 saja. Ya. Oh, ini nggak masuk, ini sudah ada. Makanya seminta 5 ya. Berarti 4 juga isinya. Oke. Saya apa ini? Saya bersyukur, grateful to, itu maksudnya bersyukur atau berterima kasih. I am grateful to God for, karena apa? For giving me memberikan aku kesempatan belajar apa? Bahasa Inggris. Aku berterima kasih, aku bersyukur pada Allah, gitu kan? To God for apa? Masa nggak tahu? 1, 2, 3, 4 ya, sampai nomor 5. Oke? Isi. Yang kedua ada lagi kan? Nah, ini. What lesson did you learn from this story? Dapat ya? Apa ini? Pelajaran apa yang kau dapat dari apa ini? Cerita tadi. Masa nggak tahu? Tahu kan? Bahwasanya lessonnya yang aku dapat bahwasanya begini. Paham kan? Oke. Itu ya. Jadi ditulis saja pakai apa namanya? Teks aja, diketik aja, no problem juga boleh. Diketik aja. Atau pakai buku boleh seperti biasa di screenshot. Oke? Sepikir waktunya sudah habis. Jelas ya? Ceritanya udah jelas tadi ini kan. Kata-kata barunya juga sudah oke. Tahu. Nanti diulang-ulang lagi. Jangan lupa dikerjakan. That's it for today. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.